Halo, Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan Anda semua yang sudah subscribe, yang sudah komentar di Cahaya Kehidupan, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan pencerahan, semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, dan tentunya semakin hari penuh dengan kemudahan. Yang belum subscribe, Anda silakan klik subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin membahas tentang investasi. Saya akan masukkan di section rahasia hidup sukses gitu ya. Banyak orang kadang salah dalam memahami makna dari investasi. Akhirnya terjebak ke investasi bodong. Banyak penipuan dengan iming-iming nama investasi. Padahal sebetulnya yang namanya investasi itu bukan Anda join bisnis ke orang, kemudian Anda lepas tangan, lalu uangnya diputar, kemudian ketika rugi Anda bingung gitu ya. Ketika orang yang lari Anda bingung, Anda bilangnya penipuan. Kenapa? Karena Anda salah sendiri, tidak paham apa itu namanya investasi. Saya membahas ini karena ada teman saya gitu ya, tadi ketemu saya di jalan di mall gitu ya, teman kuliah. Dia tiba-tiba cerita ke saya bahwa dia kena tipu kasus, dia sebut nama, saya sebut nama ya, namanya EDC Cash. Mungkin Anda juga ada yang mengalami seperti teman saya itu. Awalnya saya tidak tahu apa itu EDC Cash. Jadi ketika tadi saya ketemu, saya ajak ngobrol, istri dia sama istri saya ngobrol, saya sama dia ngobrol singkat gitu ya, bahwa dia tiba-tiba ngomong seperti itu karena dia melihat status WA saya beberapa hari yang lalu. Saya bermain di kripto, di Bitcoin, dan saya bilang bahwa di status itu saya beli Bitcoin waktu itu harganya 745 sekitar sebulan yang lalu, sekarang harganya 845 juta. Sehingga kalau saya punya Bitcoinnya tentu nilainya jadi naik. Nah, dia waktu itu hanya komentar hebat gitu. Tapi ketika tadi ketemu, dia cerita bahwa dia juga investasi di kripto, namanya EDC Cash. Saya sebagai tanda kutip pemain kripto tidak pernah mendengar itu namanya EDC Cash di daftar jual beli kripto gitu ya. Terus saya bilang, itu gimana? Kamu pakai aplikasi apa? Dia bilang, enggak, itu aplikasi sendiri. Jadi dia uangnya dia storekan, lalu dapat kripto EDC Cash-nya, nanti setiap hari nambah sendiri katanya. Terus saya bilang, itu namanya bukan kripto, itu hanya sebuah website yang ketika Anda masukkan lalu muncul angka 100 misalnya, terus kalian besok tinggal dibuat aja sebuah algoritma naik berapa persen sesuai programnya aja. Dia bilang iya gitu. Ya itu bukan kripto, itu namanya kamu dikerjain aja sama yang buat website gitu ya. Nah, teman saya ini dulu kuliahnya memang dia tidak sekampus dengan saya. Di kampus lain dia itu ngambil jurusan sosial kalau nggak salah. Tapi kita sering ketemu di organisasi waktu itu ya. Dan dia kerja di Surabaya, ketemu saya tadi dia cerita. Terus saya bilang, kamu salah, bukan seperti itu yang namanya kripto, itu kamu dikerjain aja. Terus saya tanya, terus gimana sekarang kasusnya? Ya sudah, uangnya ada kembali, mau gimana, udah ke polisi. Nah, ini yang ingin saya luruskan ke Anda, apa sih investasi yang benar itu? Bagaimana investasi yang berlipat ganda? Akhirnya apa? Saya ketika saya buat video ini jam 22.42 hari Selasa gitu ya. Saya cari ini beritanya gitu ya. Nah, di situ juga sebut investasi kripto EDC Cash. Setelah saya baca-baca ya emang seperti tadi. Jadi orangnya setor gitu ya, kemudian ada exchanger-nya sendiri, orangnya dia sendiri, istrinya, kemudian masuk ke websitenya, dapat koin, lalu tiap hari kan nambah, yang beli mereka sendiri, yang exchange mereka sendiri. Ini namanya koin komunitas gitu ya. Jadi koin komunitas yang beli sendiri, dia jual sendiri, kasih nama sendiri, dinaikkan sendiri gitu ya sama si adminnya. Kemudian si member masuk, sudah naik koinnya gitu. Itu hanya aplikasi di website sebetulnya. Kalau Anda belajar website, saya sebenarnya sebagai juga programmer website, saya juga di kantor, saya juga bidang IT, saya juga bekerja sebagai dosen.
mengajarkan pemrograman website, yaitu hanya sebuah website yang Anda buat akun di dalamnya, kemudian masukkan nama member di situ, begitu Anda store, di situ muncul misalnya 100 koin, besoknya dinaikkan jadi 0,5%, dari 100 jadi berapa? 11 misalnya, besok naik lagi. Nah, itu hanya algoritma pemrograman saja, bukan Anda sedang memainkan kripto, bukan seperti itu. Nah, banyak orang ini yang maaf tanda kutip dia tidak paham apa namanya investasi, diiming-imingi kayak kripto, langsung iya saja karena selalu naik tiap hari. Akhirnya apa? Terjebak di penipuan yang investasi bodong. Ya, kita tidak bisa menyalahkan total dari si pembuatnya, tapi juga dari kita harus sadar bahwa investasi bukan seperti itu. Dan ini banyak kasusnya, mulai dari koperasi dan sebagainya. Kalau saya cari di Google gitu ya, investasi bodong, nah itu banyak sekali. Nah, ini bahkan ada 21 juga jadi investasi bodong ya, 21 Maret ini. Ini juga kenapa lagi ya? Saya coba cari beritanya. Setahu saya ini supermarket deh. Setahu saya ini supermarket. Oh iya, nah ini. Nah, banyak hal seperti itu yang akhirnya bodong, si pengurusnya hilang dan sebagainya gitu ya. Ya itulah yang fakta di masyarakat kita, investasi bodong. Nah, banyak sekali investasi yang dianggap bodong karena salah gitu ya. Orang kadang naruh uang kemudian merasa sudahlah lepas dan salah. Betul bukan itu. Kalau Anda berpikir investasi, maka Anda harus investasi yang benar, investasi kepada diri Anda sendiri. Kita sudah buat artikelnya di, nah ini Anda bisa baca di blog saya yang ini ya. Saya tulis bahwa dua investasi ini ternyata lebih menguntungkan dibandingkan emas dan tanah. Kalau emas, Anda investasinya sekarang harganya berapa, nunggunya masih lama baru naik, bukan? Sama juga dengan tanah. Saya juga pernah mengalami investasi tanah yang luar biasa. Waktu itu saya beli di daerah Tuban, Anda pernah dengar gitu kan? Waktu itu saya beli dengan harga 300 jutaan. Begitu dibeli Pertamina jadi 3 miliar. Kebetulan bukan, itu hasil dari pikiran kita. Jadi sebetulnya investasi yang benar bukan, jangan langsung kepada barangnya, tapi cobalah investasi dulu ke diri Anda. Apa? Investasi untuk mengisi kepala Anda, jadi belajar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Yang kedua adalah investasi untuk menyenangkan diri. Kalau Anda membuat diri Anda senang, pasti rezekinya nanti lebih lancar. Membuat dirinya senang, keluarganya senang, itu membuat Anda menjadi lebih lancar rezekinya. Nah, sehingga saya di sini juga menampilkan testimoni gitu ya, testimoni dari teman-teman AMC yang dia di sini apa ya ceritanya? Oh, dia dokter gigi bayar 2,5 sampai rumah, nyuruh virtualnya untuk bayar pasang kawatnya. Hari Minggu ada ngasih uang 4 juta. Sedang kemarin pasang gigi dapat lagi 1,5. Investasi kan? Investasi. Keluar 2,5 biayanya, tapi dapat 4 juta sama 1,5, dapat 5,5 juta, masih lebih dapat untung. Investasi. Saya juga sudah buat di sini. Nah, investasi ini sudah pasti menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Apa? Belajar AMC. Saya contohkan di sini ada seorang anak muda yang dia untuk belajar AMC dia jual laptop. Berarti dia menginvestasikan laptopnya untuk belajar AMC. Meskipun ada lebihnya kan BMC dengan jual laptop. Lalu dia menerapkan, dapat kemudian setelah 1 bulan, dia WA ke saya bahwa laptopnya diganti sama Mac. Diganti sama Mac. Investasi bukan? Dari laptop yang dia jual biasa itu, kemudian dia dirubah menjadi MacBook. Itu bukan kebetulan. Ada juga yang setelah dia belajar rumahnya jadi laku. Investasi kan? Anda
belajar EMC hanya 3,5 juta, ada rumusnya diterapkan, bisa rumahnya laku. Rumah laku tentu tidak jutaan, bisa ratusan juta. Investasi itu namanya. Nah, itu baru investasi yang benar. Jadi, tapi banyak orang kena apa ya, dapat pemahaman yang salah, ilmunya salah, jadi seolah investasi itu ya tadi ke koperasi, kemudian apa tadi, ke tanda kutip bisnis online dan sebagainya. Lalu ketika itu dikerjain oleh si ownernya, Anda selesai, nggak bisa apa-apa. Ada juga yang di asuransi katanya dia naruh investasi kemudian hilang gitu ya. Saya coba cari beritanya. Nasabah investasi marah. Nah, ya banyak yang teriak rugi gitu ya. Nah, kenapa? Yang ditawarkan itu juga adalah investasi. Katanya si agentnya, saya sering ditawari sama agent seperti itu, tapi saya selalu bilang enggak. Jadi nabung sekian, dapatnya sekian gitu. Nah, itu bagi orang yang tidak paham, tergiur. Tapi karena saya tahu bagaimana mekanisme asuransi, karena saya dulu pernah jadi konsultannya di asuransi, saya tahu mekanismenya, sehingga saya bilang, udah kamu aja gitu. Ya. Jadi hati-hati ketika Anda bicara tentang investasi. Investasi yang benar adalah yang kedua tadi, misi kepala Anda dan untuk menyenangkan diri Anda. Tentunya kalau diri Anda senang, keluarga Anda senang, dan rezekinya kembali kepada Anda lagi. Sadari itu dan Anda simak, jangan sampai Anda tertipu dengan berbagai hal yang menyebut kata investasi. Kenapa? Biasanya itu untuk mempengaruhi pikiran Anda supaya pikiran Anda ikut, lalu Anda menginvestasikan uang besar-besar ratusan juta ke orang itu dan scam. Saya pernah dulu hatam urusan seperti itu waktu saya masih kuliah gitu ya. Dulu namanya HYIP. Saya sudah hatam investasi sekian dapat sekian. Saya sudah hatam itu semuanya adalah scam, semuanya adalah tanda kutip ponzi, dan sehingga ketika saya sudah hatam, sekarang saya sudah bisa membedakan mana investasi yang benar, mana yang salah. Supaya Anda juga tidak terjebak seperti itu, Anda harus cerdas, Anda harus sadar, dan Anda simak terus Cahaya Kehidupan, Anda baca terus blog saya supaya Anda dapat inspirasi, dapat pencerahan tentang kehidupan, tentang bisnis, tentang hal mistis, dan tentang ilmu pikiran. Semuanya ada di Cahaya Kehidupan, ada di blog saya, dan juga bisa baca di majalah sugesti yang terbit setiap bulan. Anda bisa buka di kekuatansugesti.com. Nah, di sini Anda bisa baca artikel juga, Anda bisa dapat majalahnya. Majalahnya di sini nih caranya. Nah, ini ada majalah nih ya. Ini ada, Anda buka di laptop, di situ ada muncul majalah. Ini ada majalah terbaru bulan April, Maret. Anda bisa klik gambarnya. Saya klik gambarnya, kemudian, nah Anda baca. Di sini Anda bisa download di sini atau Anda klik di sini. Langsung tersimpan ke laptop atau handphone Anda. Mudah kan? Gratis lagi. Semuanya Anda bisa dapatkan gratis, majalah sugesti, YouTube Cahaya Kehidupan, dan di blog saya. Pahami dan selamat malam, selamat istirahat. Yang belum tadarusan, belum tarawih, bisa tarawih dulu, bisa baca Al-Quran dulu, kemudian besok kita masih puasa di hari yang ke-23. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah,
maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.